my kingdom come. This is my kingdom come. Who do you think you are? Running around leaving scars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sabaria dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Oke, pada video kali ini seperti yang udah kalian lihat di deskripsi box ya, atau di title judul video ini udah tertera bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, di mana topik tersebut kalau bisa dilihat itu jarang sekali dibahas di web-web ya. Sebelum saya tag video ini, saya sudah coba cari-cari tentang berbagai sumber gitu ya mengenai topik ini gitu, dan ternyata itu masih banyak sekali dibahas, di review oleh para youtubers misalnya, itu masih sangat jarang sekali. Dimana saya akan membahas tentang pemahaman tren Korean Wave dalam langkah awal penguatan nilai-nilai Pancasila. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Budaya Korea telah berkembang secara pesat secara global dalam 2 dekade terakhir ini. Keberadaannya itu cenderung diterima publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave, atau yang kita sebut dengan demam Korea, atau yang biasa orang sebut juga itu adalah Hallyu. Fenomena ini terjadi di berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali itu adalah Indonesia. Dampak dari fenomena ini sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave itu sendiri diawali dan sangat identik dengan hiburan seperti musik, kemudian drama, dan variety show yang dimana itu dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea itu banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashionnya, make upnya, Korean skincare-nya, kemudian makanannya, gaya bicara, lifestyle, kemudian sampai ke bahasa-bahasanya itu banyak sekali digunakan atau banyak sekali ditiru gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Produk dari Korean Wave yang paling diminati yaitu K-pop. K-pop sendiri itu adalah kepanjangan dari Korean Pop, yang merupakan jenis musik bergenre pop yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Banyak sekali grup dan solois K-pop yang sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Sebut aja nih, boleh dong ya kita sebut, misalnya kayak BTS, kemudian EXO, NCT, Red Velvet, Blackpink, dan masih banyak lagi. Kegandrungan akan K-pop merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demam Korea atau Korean Wave tadi di berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pencinta K-pop. Bahkan Indonesia termasuk ke dalam penggemar K-pop terbanyak ketiga di dunia. Wow. Tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata Korean Wave atau salah satu produknya tadi adalah K-pop itu pastinya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama adalah rajin menabung. K-popers itu rela menyisihkan uang saku mereka demi membeli merchandise, kemudian kayak album atau good officialnya dari para idolnya atau para biasnya ya. Biasanya mereka tidak mau menyusahkan orang tuanya dan memilih tidak jajan. Ini mengajarkan kita bahwa
Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu perlu usaha dan pengorbanan. Yang selanjutnya yaitu dampak positif yang kedua. Dampak positif yang kedua yaitu mempunyai banyak teman. Menjadi seorang K-popers membuat kita itu memiliki banyak teman, khususnya itu di dunia maya, tidak hanya dari luar kota tetapi juga dari luar negeri sekalipun. Ini merupakan salah satu sisi positif di mana dapat memperluas ruang lingkup pertemanan dan pergaulan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu terhindar dari kenakalan remaja seperti budaya pacaran yang tidak benar, tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. K-popers biasanya itu menyalurkan kegemarannya melalui fangirlan, kemudian membuat sebuah tulisan yang berupa fanfiction, kemudian membuat fanmade video. Bahkan tidak jarang pula yang menunjukkan kemampuan dan bakat mereka melalui cover lagu atau dance dari idol mereka. Kemudian, untuk dampak positif yang selanjutnya yaitu menjadi K-popers membuat kita belajar bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris. Tidak hanya itu, perjuangan yang keras dari para idol K-pop untuk debut itu juga menjadi motivasi tersendiri untuk terus berjuang untuk menggapai cita-cita. Tidak hanya dampak positif ya, tentunya budaya asing yang masuk itu sudah pasti juga menimbulkan dampak negatif. Untuk dampak negatif yang pertama yaitu terlalu fanatik sehingga dapat melupakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Ini sering terjadi. Karena lupa waktu ini tadi, terlalu sibuk dengan dunia mayanya, terlalu sibuk dengan urusan dia dalam peng-K-popan gitu kan ya. Jadi dia sampai lupa waktu sama kehidupan realnya. Dampak positif yang selanjutnya yaitu dampak negatif yang selanjutnya yaitu kurangnya bersosialisasi dengan orang-orang sekitar karena lebih sering berinteraksi di dunia maya. Ini sering terjadi. Yang selanjutnya, menambah musuh secara tidak sadar. Fan war atau perang sesama fans merupakan hal yang kerap terjadi. Mereka saling mengagung-agungkan idol mereka masing-masing dan menganggap idol mereka itu buruk sehingga memicu kemarahan dari para penggemar idol tersebut hingga terjadilah pertengkaran di dunia maya. Ini belakangan ini juga sering terjadi. Tapi nggak usah disebut lah ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun mereka memiliki ragam budaya namun tidak akan terpecah belah dan tetap menjadi satu. Masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia tentunya akan mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia karena akan terjadi proses interaksi antara budaya Indonesia dengan budaya asing yang masuk. Kemudian sebenarnya masuknya budaya asing ke Indonesia itu merupakan hal yang wajar di era globalisasi seperti saat ini ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Budaya asing yang masuk harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Pada kenyataannya saat ini, budaya asing lebih mendominasi sehingga budaya lokal mulai terkikis atau terlupakan. Namun, hal ini bukan sepenuhnya salah dari kebudayaan asing tersebut. Contohnya, banyak orang yang lebih memilih nonton drama Korea karena ceritanya yang menarik dan penuh dengan nilai kehidupan. Beda halnya dengan seperti TV acara Indonesia ya, yang penuh dengan gimmick dan penuh dengan sensasi. Ini merupakan PR bagi Indonesia untuk memperbaiki konten acara TV agar masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih tontonan lokal. Faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya budaya lokal bagi identitas budaya bangsa Indonesia. Dalam kondisi seperti inilah, Pancasila memegang peranan yang sangat-sangat penting. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai ideologi negara.
Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki sifat yang universal. Nilai-nilainya itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan sebagainya. Permasalahannya itu lebih terletak pada pemahaman terhadap ruang bebas yang disebut sebagai tren sebagai dinamika perkembangannya. Seiring dengan perkembangan zaman, tren juga berubah dan evolusi ini menuntut permintaan khusus mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila. Singkatnya itu, penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memerlukan wajah baru yang lebih relevan dengan masa kontemporer tanpa menghilangkan tujuan sebagai pedoman hidup bangsa. Pemahaman terhadap bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila sejalan dengan dinamika perkembangan zaman menjadi penting di sini. Bagaimana menggali sudut pandang generasi milenial sampai Z terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa sejalan dengan tren saat ini. Dan bagaimana bentuk untuk penyematan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dengan nuansa yang mutakhir perlu untuk menjadi sebuah perhatian. Hal ini memerlukan pemikiran yang sedikit out of the box. Pada video ini, itu emang benar-benar menguraikan mengapa tren menjadi medium yang penting dan beberapa analisis global untuk mengarahkan pada kesimpulan bahwa Pancasila memerlukan tren yang baru tanpa mengubah esensinya sebagai pedoman kehidupan bagi bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara deskriptif mengapa kajian literatur terkait ruang antara tren antar generasi saat ini. Harapannya adalah agar video ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran saya dalam dengan upaya penguatan Pancasila sebagai falsafah pemersatu dan pedoman kehidupan elemen dari NKRI. Pandangan kritis untuk Pancasila berawal dari pendekatan retrospeksi mengenai tren, sebab tren mampu menggerakkan pola pikir masyarakat. Akan tetapi, untuk berpartisipasi pada ruang bebas tren, masyarakat tidak dapat dilakukan dengan kaku gitu, melalui narasi nasionalisme yang murni dari negara saja. Kaidah bela negara dan PSDN mampu untuk menjadi corong penguatan nasionalisme. Dalam hal ini, Pancasila tanpa mengubah esensinya dari pilar-pilar kebangsaan. Dengan mengisi tren sehingga mendominasi untuk menarasikan Pancasila menggunakan sarana yang bukan murni dari negara, maka hal tersebut dapat terbebas dari sentimen publik mengenai ruang bebas bernegara, sehingga tren dapat dijadikan sarana yang bukan sekedar agitasi tetapi juga respon aktif terhadap penggerusan dan tergerusnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin hanya itu aja sih, sedikit pemahaman menurut saya bagaimana tentang tren Korean Wave yang ada di Indonesia saat ini, yang merupakan menurut saya itu sebagai langkah awal penguatan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu juga memerlukan faktor eksternal untuk mendorongnya menjadi semakin kuat dan semakin menumbuhkan nilai juang dari generasi milenial ya, gitulah. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja bahasan tentang pemahaman tren dalam artian yaitu Korean Wave saat ini sebagai langkah awal penguatan nilai-nilai Pancasila. Dengan dengan beberapa argumen-argumen saya mengenai hal ini gitu. Dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangannya, salah-salah kata, mungkin ada sedikit kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Ya, mungkin hanya itu saja. Sekian video kali ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.